Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mencoba membuat sebuah desain, terutama untuk desain pembuatan kartu nama ya. Nah, ada beberapa jenis kartu nama, tapi yang biasa digunakan di Indonesia ini, kita bisa, kalau kita nggak tahu ukurannya, bisa aja kita searching dulu. Nah, kita searching untuk ukurannya sebenarnya Nah, bisa dilihat di sini ukuran kartu nama kalau standar nasional Indonesia itu adalah 9,55 cm atau 90 kali 55 mm. Nah, kita coba sesuai ukurannya. Nah, ini adalah halaman awal atau home screen ya. Nah, kita klik new dokumen. Terus untuk nama filenya ya, karena untuk pertama kali bikin dokumen itu biasanya kita sebutkan jendela ini, jendela create a new document, kasih nama dulu aja, kartu nama. Kemudian untuk sini, nah ini ulang, tadi udah coba bikin untuk desain itu namanya ya, kita tinggal sesuaikan. Bagi yang belum, ukurannya panjangnya 9 cm dan tingginya 5,5 cm, silahkan disesuaikan. Oke, ini kalau sudah, kita klik OK. Nah, kita udah dapatkan sebuah template ukuran kartu nama yang SNI ya, yaitu bisa dilihat di sini 9 cm kali 5,5 cm. Jadi panjangnya di sini ini adalah 9 cm, terus tinggi atau sini dari atas ke bawah sini ini adalah 5,5 cm. Sekarang kita akan mendesain kartunya. Ada, kalau yang biasanya saya gunakan trik untuk mendesain entah itu kartu nama atau sebagainya, itu adalah menggunakan referensi, karena yang namanya inspirasi itu biasanya kadang ketika lagi nggak mood itu udah susah banget. Nah, salah satu untuk mencari referensi desain, nah, bisa aja kita dengan cara searching ya, perbanyak perbanyak untuk pengetahuan kita atau referensi-referensi kita tentang bentuk-bentuk desain yang kita nantinya akan bikin, sehingga kita pun akan lebih kaya dalam nantinya mendesain. Oke, kita coba cari kartu nama. Kebetulan saya lebih sukanya adalah hitam itu ya, hitam merah, warna hitam merah. Saya coba cari red gitu ya. Oke, kita coba cari untuk bentukan kartu nama yang kita nantinya akan coba tiru. Sementara kita latihannya akan niru dulu. Nanti ketika kalian udah tahu basic dari desainnya, kalian mau mengembangkannya, nah silahkan nanti bisa dikembangkan agar kalian pun bisa lebih banyak pilihannya. Lihat, ini sangat banyak desain yang tentang kartu nama yang bisa kita jadikan referensi. Kita akan coba pilih salah satu di antara sekian banyak kartu nama yang ada di sini. Nah, kita cari-cari dulu yang kira-kira sesuai dengan desain yang akan kita bikin. Oke, ini kayaknya cukup menarik nih. Desainnya simpel dan warnanya hitam merah. Kebetulan ini adalah warna kesukaan ya, jadi saya coba kupas aja image, kemudian saya masukkan aja ke dalam Corelnya untuk bahan ini referensinya. Jadi nanti desainnya, jadi kartu nama itu kadang ada yang desainnya bolak-balik, ada yang desainnya cuma satu muka. Nah, ini termasuk desain kartu nama yang dia dua muka atau bolak-balik. Nah,
Ini ukurannya udah sesuai ya, nanti tinggal kita tiru desainnya saja. Nah, oke, sekarang untuk membuat area kotakan sini, nah ini ada tool namanya adalah rectangle tool, dan nanti kalau mau bikin lingkaran dan seterusnya ini bisa menggunakan tool-tool yang ada di sini. Sekarang kita mau bikin kotak atau rectangle, kita bisa aja dengan cara klik satu kali, kemudian kita bikin area kotakannya di sini, atau ketika si area kotak ini biar langsung sesuai dengan ukuran layak kerjanya, yaitu ini segini, yang ukurannya adalah 9x5,5, kita bisa langsung double klik saja pada rectangle di bagian toolboxnya ini. Kita double klik ya. Nah, lihat, dia sudah langsung ukurannya menyesuaikan dengan layak kerjanya. Sekarang kita akan berikan warna. Oke, warna hitam. Atau ketika kita ingin sama persis warnanya dengan ini, kita bisa menggunakan namanya adalah color dropper. Ini kita cari sampel warnanya, udah dapat, klik, kemudian kita masukkan ke sini. Jadi kita dapat contoh warnanya dan kita bisa gunakan warna tersebut. Itu menggunakan teknik adalah eyedropper ini. Oke, kalau sudah berarti kita udah punya bagikan kita udah punya sebuah kertas ya, yang nantinya tinggal kita gambar atau kita tinggal coret-coret untuk menjadikan sebuah desain kartu namanya. Baik, kita mulai dari kita akan bikin lekukan ini dulu. Kita gunakan rectangle tool. Oke, kita bikin ini ya. Kotakannya di sini kita kasih warna merah. Oke. Kemudian kita aktifkan untuk shape toolnya agar kita bisa menggeser poin-poin ini atau titik-titik ini ya, biar bentukannya sesuai dengan bentuk desain yang kita inginkan. Nah, ini kalau kita langsung geser aja, ini nggak bisa. Dia hanya bisa akhirnya jadi corner atau dia mengatur sudutnya ya, jadi tadinya siku menjadi melingkar dan seterusnya. Nah, untuk membuat atau mengedit titik ini agar sesuai dengan bentuk yang kita inginkan, itu harus kita convert dulu dia. Caranya tinggal klik kanan nih si gambar rectangle atau persegi panjang ini ya, klik kanan, kemudian pilih convert to curves, atau kalau udah terbiasa kita gunakan aja tombol shortcutnya adalah Ctrl Q. Oke, sudah. Nah, kita tinggal bentuk sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Untuk menghilangkan satu titik kayak gini, ini bisa aja dengan double klik ya. Contoh di sini saya ingin menghapus titik ini, saya tinggal double klik, maka dia langsung hilang titiknya. Nah, kita sesuaikan bentukannya. Oke. Kalau untuk menggeser objek atau untuk menselect, kita gunakan tool pick tool ini ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk menseleksi atau dia untuk resize ya. Contohnya kayak gini. Ini untuk select. Nah, ketika kita udah klik, berarti dia udah select kan, kita bisa geser-geser dia mau kemana itu juga bisa. Terus kalau mau ngubah ukuran pun dia juga bisa, tinggal kita tarik aja sesuai dengan keinginan kita. Oke, biar rapi ya, biar kadang kan kita kayak gini, kadang dia keluar area dan sebagainya, biar rapi dia masuk ke dalam area kerja atau ke dalam area kotakan yang udah kita bentuk ini, kita akan gunakan teknik namanya adalah power clip ya, atau memasukkan si objek yang warna merah ini ke dalam objek warna hitam ini. Jadi bagikan sistem folder ya. Biasanya kalau folder itu kan kita bisa masukkan file ke dalam folder atau bahkan folder di dalam folder dan seterusnya. Konsepnya kurang lebih mirip kayak itu. Oke, kita coba aja. Yang pertama, select dulu objek yang akan kita masukkan kayak gini. Terus kita klik menu objek, terus pilih si power clip,
kemudian place inside frame. Jadi kita akan masukkan dia ke dalam frame-nya ini. Nah, bentukan arah panahnya dia akan berubah jadi kayak gini. Jadi arah panah tebel, arah kanan ini. Nah, tinggal kita klikkan aja gitu. Si objek yang tadi udah kita select, yaitu si warna merah ini, akan kita masukkan kemana. Contoh ke sini, jadi tinggal kita klik. Tuh. Kalau sekilas kita tidak bisa melihat adanya perubahan ya. Nah, padahal yang berubah adalah masih menggunakan pick tool ya. Tadinya kalau kita select ini si warna merah ini dengan klik kiri, maka dia select. Sekarang kita akan coba klik kiri. Nah, dia udah nggak select, tapi yang select adalah warna si hitamnya ini, karena sekarang si warna merahnya ini dia sudah berada di dalamnya, bukan lagi dia itu berada di satu level dengan level warna hitam ini ya, tapi dia ternyata adalah udah masuk dalam sub levelnya, atau dia udah berada di sub isi foldernya ya, atau dia udah masuk dalam frame warna hitam ini. Nah, oke. Oh ya, untuk menggeser-geser objek ini biar gampang ya, ketika kita menggunakan mouse, tekan aja scroll mouse-nya itu, jangan digulungkan ke depan ke belakang. Kalau depan belakang hasilnya gini, zoom in zoom out ya, tapi kita tekan untuk scrollnya. Kita tekan scrollnya, maka dia akan berubah bentuknya menjadi tangan kayak gini. Nah, itu fungsinya bisa nantinya untuk kita menggeser-geser si layarnya ini, itu akan lebih enak. Oke, kita akan masuk dulu ke dalam area foldernya ini atau area si objeknya ini. Caranya tinggal kita bisa klik kanan, kemudian pilih edit, power click. Ini berarti kita udah masuk ke dalam folder. Saya bilangnya lebih sukanya adalah dia masuk ke dalam folder ya, atau dia masuk ke dalam objek tersebut. Nah, lihat, yang ini tadinya adalah satu level sama warna hitam tadi. Ketika kita udah masuk ke dalam objek warna hitam atau si persegi warna hitam ini, maka karena ini beda level, dia kelihatannya adalah kayak apa ya, dia jadi lebih transparan atau dia terlihat di beda level lah ya. Nah, sekarang ini bisa kita select karena kita ada di levelnya si dia atau udah di dalam objeknya. Oke, kita sambil lihat cek referensinya nih kayak gini. Kita ini kan ada fill, ada outline ya. Fill itu warna merahnya ini atau warna dalam objek. Kalau outline itu adalah garis luarnya ini, garis luar si objeknya, itu adalah outline. Nah, di sini kita nggak akan menggunakan outline agar tampilannya lebih clean. Nah, caranya tinggal klik objeknya, terus bisa dilihat di sini akan muncul. Kalau belum diklik kayak ini, klik keluar, dia kan belum muncul untuk properti atau settingan dari objeknya ini ya. Tapi kalau kita klik, ya ini udah muncul propertinya, tinggal kita sesuaikan. Kalau non berarti garisnya hilang. Kayak gini. Udah, sekarang kita tinggal coba gandakan ya, kita atur biar tampilannya sesuai dengan desain yang akan kita tiru. Nah, oke. Nah, jadi untuk gini, untuk menggeser objek itu kan bisa menggunakan langsung digeser aja, klik jadi tahan geser. Tapi kalau kita mau menggeser dia dengan cara, contoh setelah sudah kita klik sekali ini, kita klik lagi satu kali lagi, lihat dia akan berubah untuk di area pojok-pojok sama pinggirnya. Ini bisa untuk rotate atau rotasi. Kalau yang arah panah kanan kirinya bisa untuk kita geser kayak gini. Ini kita klik kiri tahan. Nah, kalau mau kita langsung menduplikasinya, caranya adalah kita klik kiri, geser kayak gini misal. Terus sebelum kalian lepaskan klik kirinya, ini klik kirinya masih ditahan ya, kalian klik kanan, kemudian klik kanannya masih tetap ditekan sama klik kirinya. Ini berarti udah, ini lagi saya tekan dua-duanya, berarti untuk klik kiri sama klik kanan. Lepas dulu klik kirinya, nah baru klik kanannya. Kalau kalian nanti udah terbiasa dengan teknik itu,
itu pasti akan lebih cepat lagi untuk perpindahan klik kiri kanan dan lepasnya, sehingga kita bisa langsung menduplikasi si objek ini tanpa kita harus pakai kopas gitu ya, Ctrl C Ctrl V gitu, itu nanti bisa lebih lama. Nah, oke, kita kembali ke ini shape tool, kita sesuaikan untuk ini ya desainnya. Oke, tinggal kita geser-geser aja untuk node-node-nya ini atau untuk garisnya. Oke, ini udah. Ini berada, karena ini adalah hasil kopiannya ya, berarti dia berada di atasnya atau tingkat ordernya dia itu berada, kalau di Photoshop itu ada layer ya, kalau ini kita bayangkan adalah layar, maka dia itu adalah layar yang di atas dan ini adalah layar di bawah. Kalau kita lihat dari desain ini, dia nanti si yang ini yang di samping kanan ini dia ordernya atau layarnya adalah di belakangnya si yang objek ini. Nah, maka kita harus pindahkan dia. Kita bisa klik kanan, pilih order, terus pilih to back of layer, bisa. Nah, maka dia ada di belakangnya sekarang, belakang dari objek ini. Nah, oke. Sekarang kita akan kasih shadow. Nih, shadow itu adalah bayangan. Ada bayangannya kan? Klik objeknya yang akan kita kasih shadow. Kemudian di dalam toolbox ini ada drop shadow ya. Kita pilih drop shadow. Terus ini adalah warna shadownya, bisa dirubah kalau kalian mau ganti warna shadownya ya. Nanti setelah kita bikin shadownya baru warnanya bisa dirubah. Oke, kita sekarang tinggal klik objeknya, kemudian arahkan dia shadownya mau kemana. Nah, ini sudah ada shadownya ya. Untuk shadow featheringnya atau untuk tingkat, bisa bilang ini tingkat ketebalannya ya. Jadi kalau kita kurangi maka dia shadownya akan semakin lebih tebal dan nggak meluas ke kanan kiri. Contoh saya masukkan tadinya 15, saya bikin 8 misal. Jadi cahaya shadownya itu semakin lebih sempit ya. Kita lihat ada penyempitan shadownya akhirnya. Nah, kalau kurang, misal kita mau turunkan lagi jadi 5, tuh dia semakin sempit untuk areanya. Kita tetapkan 7 aja lah. Oke, udah ada fungsinya. Di sini kita bisa akhirnya bisa melihat adanya perbedaan atau adanya dua objek dalam satu gambar ini. Kalau tadinya sebelum ada shadow kan kita nggak bisa lihat. Ini padahal ada dua objek karena warna sama-sama merah, ini nggak ketahuan. Setelah kita kasih shadow ini akhirnya ada kesan efek bayangannya di sini dan terlihat di bawah di sini ternyata ada dua objek. Sekarang kita akan bikin yang baliknya ini. Kita bisa bikin dari awal atau kita bisa aja kopas aja dari sini. Dengan triknya bisa pakai yang tadi ya, klik kiri, geser, kemudian kita agak sesuaikan dulu. Nah sini klik kanan, jangan lepas ke kirinya kan. Klik kiri sama klik kanan lagi, tekan barengan berarti ini. Klik kirinya yang dilepas duluan, baru klik kanan. Nah, oke, sekarang kita coba rotate ya. Cara rotate-nya berarti ini harus setelah diklik untuk select, kita klik lagi sekali agar ada lambang rotate-nya di pojok-pojoknya, baru kita rotate ya. Untuk geser, nah kita geser. Untuk penyesuaiannya tinggal paling enak kita sesuaikan pakai ini, pakai shape tool. Kita zoom pakai scroll ya, scroll. Nah kita sesuaikan aja untuk posisinya, tempelin kayak gini, ini akan lebih cepat. Nah, kita nempel. Sekarang satu lagi, ini kita gantiin ya dengan cara yang sama kayak tadi. Oke,
Oke, kita tempelin. Pakai sering-sering pakai shape tool biasanya kita kalau dalam pembuatan objek itu. Nah, kita sesuaikan untuk posisinya. Kayaknya masih ada sedikit jeda ya di sini. Oke, jadi kadang ketika kita zoom out itu nggak kelihatan ada jeda atau ada lubang di antara si objek ini. Ketika kita zoom in ternyata ada gitu. Nah, berarti dalam desain itu biasanya kita emang sering harus apa istilahnya, pelototi ya. Jadi di zoom in, zoom out dan seterusnya. Nah, kita lakukan langkah yang sama. Kita kasih shadow ya di sini. Nah, kita bikin sama aja. Tadi saya gunakan 7 ya. 7. Oke. Ini nggak terlihat karena tadi kan yang objek terakhir kita kita gendakan itu biasanya akan jadi yang paling terdepan. Jadi sedangkan yang kita situ tadi yang di bawah sini, makanya nggak kelihatan. Kita harus coba naikkan ordernya ini, klik kanan, order to front of layar. Nah, oke, ini kan ada yang di depan. Oke, clear. Nah, sudah cukup. Sekarang kita bikin area putihnya ini, karena tadi kan kalau kita lihat ini hasilnya. Untuk keluar dari level ini ya, kita arahkan aja kursor kita ke bawah atau ke atas, cari lambang ini, lambang contreng ini. Nah, ya, jadinya ini. Jadi kita udah punya ininya, bingkainya. Nah, sekarang kita karena basicnya tadi perseginya ini adalah warna hitam ya, maka kita tinggal nambahin ini aja warna putihnya ini. Kita masuk lagi dalam edit power clip. Tadi bisa dengan cara klik kanan, edit power clip ya, atau kita bisa double klik aja pada objek yang ada power clipnya atau ada isinya. Kita double klik. Nah, masuk langsung. Terus tadi untuk bikin area kotak biar sesuai dengan langsung area kerjanya, kita bisa double klik pada rectangle tool-nya. Nih, udah. Kita bikin area putih ya. Kemudian kita sesuaikan ukurannya. Sini kita untuk mengubah titiknya biar di sini juga nanti bisa kita atur untuk nambah titik, kita lakukan. Jangan lupa kita convert to curve. Kalau tadi bisa dengan cara klik kanan, pilih convert to curve atau control key ya. Oke, sudah jadi curve. Nanti kita bisa menggunakan shape tool. Kita bisa menambahkan titik. Kalau tadi untuk menghilangkan titik kayak gini, double klik nanti dia akan hilang titiknya. Kalau untuk menambahkan titik itu juga sama dengan cara double klik. Nah, di antara garis ini kita bisa double klik. Nah, sudah jadi titik. Kita bisa geser. Namanya adalah titik atau node ya. Nah, pastikan ini nggak kelewat. Oke, nggak lubang lah. Oke, kita udah kasih warna putih. Oh iya, outline-nya kita hilangkan aja ya biar bersih. Oke, udah kita finish ya. Kita udah dapatkan desainnya. Oh iya, untuk ini juga yang area kotaknya ini tadi masih ada outline-nya ya. Kita klik dulu, kemudian outline-nya kita hilangkan. Nah, ini kelihatan lebih clean. Saya lebih suka yang gambarnya lebih clean kayak gini dibandingkan yang masih ada outline-nya. Oke, ini shadownya kalau kurang nampak kita nanti bisa nambahin lagi ya. Kita bisa tambah shadownya, kita agak besar misalnya biar lebih nampak untuk efek shadownya.
ini sudah jadi. Untuk bingkai awalnya tinggal kita isi untuk datanya ya, untuk nama dan seterusnya. Nah, contoh sini saya akan kasih nama misal siapa ya, sini namanya adalah Sudirman. Saya pakai nama Sudirman. Untuk memberikan teks kita pakai ini ya, text tool. Tinggal klik aja text toolnya. Oke. Kita bisa sesuaikan ukuran teks, bisa pakai sini font size atau bisa langsung menggunakan si pick tool. Kemudian kita tinggal resize aja kayak ini, itu juga bisa. Untuk mengubah font atau font type, klik objeknya atau klik si teksnya, kemudian di sini font list kita pilih sesuai dengan koleksi font yang ada di dalam komputer kita bisa gunakan. Monggo tinggal disesuaikan sesuai dengan selera. Untuk fontnya mau yang bagaimana itu tinggal dipilih. Oke, saya gunakan ini aja, si copper plate gothic bold. Kemudian saya tuliskan untuk statusnya ini ya, saya pakai text tool lagi, saya klik di sini, terus ini project, ini sedih, aja lah. Nah, betul gitu aja ya. Oke, biar lebih sedikit kerenan. Oke, direktur. Untuk warna ininya, warna teks bisa kita ubah ya, dengan klik aja teksnya, kemudian pada sebelah kanan ada color palette, kita pilih aja warnanya sebenarnya merah. Nih. Oke, untuk bikin ini biar dia rata sama-sama rata kiri atau rata tengah atau dia kanan gitu ya. Objek ini tinggal kita select aja, bisa menggunakan diklik kiri objeknya, kemudian tekan shift pada keyboard, select objek melewati yang mana yang akan di select bersamaan ataupun namanya adalah multiple select ya. Nah, ini udah, shiftnya kita lepas. Terus agar dia sama-sama rata kiri, kita bisa tekan tombol L left pada si keyboard. Nah, tuh dia udah rata kiri. Oke, ini kalau mau diubah warnanya kayak tadi bisa, tinggal sesuaikan aja. Nah, sekarang kita tinggal isi data yang selanjutnya. Nah, di sini sebenarnya kita mau bikin ini ya, si untuk ini kayaknya nggak perlu ya, si lambang orang ini nggak perlu. Saya mau pakai yang lambang handphonenya aja. Saya mau lambang handphonenya saya bikin sendiri aja, nggak usah download. Kita bikin lingkaran. Oke, kemudian kita scale ya, jangan lupa untuk resize kayak ini itu pakainya yang pojok ya, jangan yang di bagian kanan, kiri, atas ataupun bawah, tapi pojok aja. Itu akan hasilnya adalah proporsional, nggak gepeng. Nah, tapi kalau kita mau bikin resize-nya itu center, komunikasikan dengan shift, kemudian baru kita resize ini. Nah, kita gandakan ya pakai kombinasi tombol klik kiri, klik kanan, lepas. Oke, ini udah dapat. Sekarang kita akan select dua-duanya. Tadi bisa menggunakan tombol shift sama klik, atau kita bisa bikin area block kayak ini. Udah select dua-duanya. Terus di sini kita bisa pilih untuk model perpotongan. Ketika ada lebih dari satu objek yang saling tertindih, dia bisa kita potong ya, atau kita gabungkan. Nah, kalau di sini ada weld, dia mengkombinasikan dua objek jadi objek lebih dari satu lah. Ketika di weld, maka objeknya nanti dia akan jadi satu. Mirip dengan grup, tapi kalau grup
itu hanya mengikat, tapi kalau weld itu malah objeknya akhirnya menjadi bentukannya malah menjadi satu bentuknya, bukan akhirnya dia seakan-akan kayak terikat kayak punya grup. Tapi kalau yang selanjutnya trim, dia itu untuk memotong dan seterusnya. Ini sesuai dengan gambar ilustrasinya bisa dilihat. Oke, saya akan motong, makanya saya gunakan trim. Nah, ini udah ke trim. Saya klik keluar dulu. Saya ambil nih yang untuk alat potongnya. Oke, sudah. Ini dia udah terpotong ya. Tengahnya udah berlubang. Ini bentuknya udah kayak donat. Sekarang saya gunakan persegi. Saya bikin persegi dulu. Nah, kemudian saya rotate ya, untuk saya ingin motong si objek ini. Nah, kurang lebar, besar gitu. Oke, kalau udah saya akan select dulu, saya trim. Oke, lihat dia sudah terpotong juga. Sekarang kita tinggal bikin bentuknya biar kayak font. Kita convert dulu ya. Sorry, ini karena udah terpotong maka dia udah otomatis tipenya udah curve ya, berarti nggak perlu kita convert to curve lagi atau kita Ctrl key. Nah, kita tinggal bentuk aja. Nah, saya bentuk secara langsung aja sama manual. Nah, untuk garis ini tipenya ada dua ya, tipenya dia bisa yang lurus ataupun yang lengkung. Nah, tentukannya dari sini. Ketika kita udah klik pada garis ini kan default yang tadi karena perpotongan dia artinya kan lurus ya. Kita klik dulu garisnya, terus kita pilih yang lengkung ini. Nah, ini dia bisa kita lengkungkan ini. Oke, deploy yang sini. Oke, kita lengkungkan. Oke, kayaknya cukup. Bentukannya minimal hampir mirip lah ya. Oke, ini kita akan gunakan outline ya. Fill-nya nggak kita gunakan, tapi kita akan menggunakan outline-nya jadi warna merah ya. Caranya klik objeknya, untuk outline itu bisa diatur warnanya di sini yang ada gambar ujung kayak pensilnya ini. Warnanya kita bisa ganti dengan cara double klik. Nah, kita ganti warnanya jadi merah. Oke, ini kalau mau ngatur ketebalan dari garisnya bisa diatur tebalan dari sini ya. Ini masih menggunakan 0,2 mm, nanti bisa dirubah jadi lebih lebih tebal atau lebih tipis. Terus ini cornernya atau ujung pada pojok-pojokannya dia mau bentukannya bagaimana. Misal saya mau pakai yang lebih lengkung dikit gitu ya, nih. Dan selain sebagainya, nih bentukan lengkungannya bisa diubah. Oke. Saya resize ya, biar nggak terlalu besar juga. Oke, kita udah dapat satu. Sekarang kita akan bikin untuk lambang emailnya ya. Ini udah, kalau nggak dipakai saya hapus. Saya pakai rectangle lagi. Oke, ini bentukannya gini. Kemudian berarti perlu rectangle satu lagi ya, kecil segini. Oke, untuk bikin segitiganya ini. Kemudian kita Ctrl key atau convert to curve ya. Kita hilangkan satu titiknya, double klik. Terus yang ini kita geser ke tengah sampai dia ketemu ke tengahnya. Terus nanti ada tulisan center kayak gini. Udah pas, udah jadi bentukan kayak emailnya ya. Kita select dulu. Nah, ya, ini wah, ini terlalu siku banget ya. Kita bisa atur sini ya, tadi di sini ya, biar nggak terlalu siku tuh. Nah, ini kan runcingnya hilang. Kita agak bikin dia cornernya kita setting dia agak lengkung ya. Oke, udah kita select. Terus kita group aja biar nggak lepas-lepas karena ada dua objek tadi ya.
kita warnanya, ini belum diubah warnanya kita ubah jadi merah. Oke, tinggal ini email sudah, nomor telepon sudah. Yang ini bulat dunia atau alamat web saya mau baca jadi alamat rumah ya. Kita gunakan penanda ini aja. Kita bikin lingkaran dulu. Oke, kemudian kita bikin persegi lagi supaya lebar lingkarannya ini. Oke, dapat. Jangan lupa convert to curve, hilangkan satu titik, kemudian kita geser ke tengah. Nah, dapat center kan ya? Ini center, tarik ke bawah. Sudah. Sekarang ini biar nggak ujungnya ini nggak keluar ini, kita kayak tadi bisa ubah di bagian cornernya ini. Nah, apa-apa keluar dikit, kita select keduanya ini, terus kita weld, kita gabungkan. Ini masih ada yang keluar dikit, kita sesuaikan dulu dikit. Biar sininya nggak kelihatan ya. Clear. Tinggal kita select dua objek ini, kemudian kita weld. Oke, udah dapat bentukannya. Tinggal tambah satu lagi. Untuk bikin gambar lingkaran penuh, kita jangan lupa tekan gambar ini, tekan tombol kontrol, maka dia bentukannya akan bulat penuh, nggak akan lonjong. Oke, kita select ini biar benar-benar dia itu center, kanan kirinya dia berada di tengah ini. Kita select dua-duanya, terus tekan tombol C pada keyboard. Nah, lihat, akhirnya dia center. Kalau C itu dia akan jadi center terhadap dua objek ini berdasarkan horizontalnya, tapi kalau kita tekan tombol E, kita select yang ini, maka dia akan center berdasarkan vertikalnya. Nah, ini tadi saya mau center berdasarkan si horizontalnya, maka saya tekan tombol C, dia udah center. Sekarang saya trim. Oke, udah berlubang, saya ambil tengahnya ini, delete aja. Terus kita bikin apa ya, lingkarannya aja. Kontrol. Oke, ini biar dia center ya, jangan lupa select dua-duanya, terus tekan tombol C dan juga tombol E biar dia benar-benar center secara vertikal ataupun horizontalnya. Yang dalamnya ini saya akan coba kasih warna merah, yang luar garisnya akan saya kasih warna merah. Oke, outline-nya ini saya hilangkan aja lah. Salah, sorry. Saya kontrol Z dulu. Yang ini, yang select, yang dalamnya, nggak mau select. Oke, udah, kita select dua-duanya, kita group, kita resize bentukannya biar nggak terlalu besar, biar sama kayak teman-temannya ukurannya. Oke, kalau sudah dipasangkan sini, sesuaikan. Ini biar center ya tadi. Kita select semuanya. Bisa center, bisa rata kiri, bisa ke arah kanan. Contoh, udah select tiga-tiganya ya, saya rata kanan. Tekan R berarti. Nih, berarti dia ratanya di sini. Kalau saya tekan L, nah, dia ratanya di bagian kiri sini. Kalau saya tekan E, maka dia rata tengahnya adalah vertikalnya. Saya kontrol Z dulu. Jadi kalau mau yang ini saya tekan C aja, udah center semua. Center dia tengahnya.
Oke, sekarang kita tinggal tambahkan untuk nomornya. Oke, kita center. Oke, tadi yang vertikal center dipakai. Fontnya kita sesuaikan aja lah, 12. Kita bisa gandakan ini untuk gandain biar misal dia mau kita geser ke bawah biar lurus atau ke kanan kiri biar lurus. Itu ketika kita geser sambil tekan tombol shift, itu nanti bisa lurus. Nah, kayak gini. Kecil nominalnya. Oke. Kita gandain lagi. Kasih namanya. Kita pastikan senternya ya. Senternya malah kurang bagus ya. Oke. Ya, untuk center yang vertikal. Ini saya coba geser lagi. Kemudian fontnya kayaknya ini agak tebalan ya. Coba saya pakai Calibri aja. Oke, kayaknya lebih enakan Calibri ya. Sip. Saya tinggal sesuaikan posisinya aja. Saya grup. Caranya ini left. Oke. Untuk yang depannya sudah jadi, tinggal kita tambahkan si logonya. Kebetulan saya udah desain logonya tadi, tinggal saya tarik aja, masukkan. Oke, untuk depannya selesai. Kita udah dapat satu desain untuk satu mukanya. Nah, untuk yang bawah ini akan relatif lebih cepat ya. Kita akan coba caranya. Di Corel ini dia ada namanya adalah page. Nah, kalau kita mau nambahkan page atau halaman, nanti bisa ke kanan ini panjang, tinggal tekan plus ini aja, plus. Nah, ada page 2. Kalau tadi adalah page 1, sekarang halaman baru itu adalah page 2. Kalau ada objek di luar area kerja ini, contohnya adalah ini, maka ketika kita pindah dari page 1, page 2 dan sebagainya, dia akan tetap nampak. Yang hilang adalah di area halaman utama ini aja, dari area kerjanya. Kita double klik langsung, kita ambil sampel warnanya, masukkan. Oke, kemudian kita bikin ini tepinya. Oke, kita kasih warna merah, sesuaikan. Jangan lupa Ctrl key, kita hilangkan satu node. Udah. Oke, kita pakai hilangkan ininya, outline-nya ya. Terus masukkan ke dalam frame pakai power clip. Oke, kita masuk ini ya, kita pindahkan, sesuaikan bentukannya. Baik, udah. Ini biar ada di atas ordernya, bisa ke kanan, order top. Kita set ini ya, tadi ordernya to front of layer ya. Oke, sudah. Kita pakai shadow. Oke, shadownya saya tebal pakai 15 lah, nggak apa-apa. Biar sini lebih nampak. Oke,
kita bisa kopas aja biar lebih cepat. Saya kopas. Nah, ini biar hasilnya nggak berat-berat ya. Jangan lupa sama tombol kontrol, ini gadainya kayak di cermin. Oke, kopas. Maaf, belum saya kontrol, belum saya klik kanan ya untuk gada ini. Jangan lupa untuk proses gada ke kiri, jangan lupa sebelum ke kanan, baru lepas kirinya kanan. Oke, udah. Nah, ini sini. Pasin sini ya, kita balik lagi. Jangan lupa pakai kontrol. Oke. Kita sesuaikan posisinya. Ini udah. Ini kita kasih shadow. Oke. Shadow udah pasang juga. Kita keluar dulu. Sip. Ini kita hilangkan outline-nya. Selesai. Kita masukkan tadi ini logonya. Kita kopas semua. Oke, mana pastanya? Oke, paste. Biar ada di center tengah. Nah, klik ke objeknya ini. Oke, C. Selesai. Kita udah dapatkan si kartu nama bentukan dua muka ya. Ini muka yang belakang dan ini ada muka yang depannya. Oke. Untuk kita save ya. Caranya jangan lupa kita select dulu objeknya, kita group biar aman. Udah, ini udah tergroup, kita save. Caranya bisa pakai tombol ini, export ya, atau Ctrl E, atau bisa pakai mono file, export. Kita simpan dia, namanya kartu nama dot, saya mau nyimpennya jadi JPEG aja lah. JPEG, export. Ketika selected only-nya ke, jangan lupa selected only-nya ke contreng ya. Jadi yang kita select aja, contoh ini kan udah saya select nih, hanya inilah yang akan saya simpan gitu perintahnya. Oke, export. Oke, benar tampilannya. Oke, tinggal di halaman yang kedua. Oke, kirim ini save ya, klik export, kartu nama 2 aja lah sebenarnya. Oke, export. Oke, selesai. Kita tinggal lihat hasilnya. Jadi kartu nama ini. Oke, sudah dapat. Ini adalah hasil kartu namanya. Kalau untuk membuat mockup-nya ya, biar tampilannya bagus, bisa untuk presentasi biasanya kita bisa download mockup-nya. Mockup kartu nama. Biasanya tipenya PSD ya. Dan ini saya pakai ini aja, yang free pick. Yang belum punya akunnya itu bisa daftar juga, ini free kok. Saya mau pakai yang mana ya? Oke, yang ini aja lah. Ini yang versi premium nih, nggak bisa download ya. Kita cari yang free. Oke, ini ada yang versi free-nya. Klik download. Ada dua pilihan biasanya kalau yang free itu. Kita pilih yang free aja. Udah ke download. Ini ukurannya biasanya mockup itu lumayan besar sih. Antara ya 15 hingga 20-an mega lebih lah, karena bentuknya ini gambar ukuran besar biasanya. Jadi kalau ini udah
udah ke download, nanti tinggal kita ekstrak aja filenya, dan kemudian kita buka filenya itu nanti akan menjadi file .psd. Nah, kita buka nanti file psd-nya, dan nanti kita akan masukkan desain si kartu namanya ke dalam mockup itu, sehingga nanti bisa tampilannya sesuai dengan ini. Oke, sambil nunggu nih, agak lama juga ya. Oke, sambil nunggu ini kita beresin dulu. Ini kalau udah selesai delete aja, nggak apa-apa. Oke, kalau sudah, jangan lupa save projectnya juga ya, tekan tombol ini save. Kalau tadi adalah save untuk hasil ekspornya jadi JPEG, PNG dan sebagainya, kalau ini adalah save untuk masternya. Nah, tipenya adalah .cdr. Jangan lupa posisinya disimpan di folder mana, dipastikan biar rapi. Kalau sudah save, selesai. Jadi nanti kalau mau kita desain lagi atau kita mau ngedit si hasil ini, kita tinggal buka file masternya. Oke, kita lihat udah selesai nih downloadnya. Kita buka dulu ini. Oke, saya coba ekstrak. Nah, tipenya adalah .ps atau Photoshop. Ini saya coba buka. Nanti saya masukkan mockupnya di sini. Oke, ini. Nah, cara ganti mockup ini biasanya gini, kita select dulu salah satu objeknya, misalnya ini. Jadi lihat di sini ada lambang untuk smart object thumbnailnya. Nah, kita klik ininya, yang pojokan sininya, kita klik, double klik ya. Oke, udah kita double klik, ini udah kebuka si tab baru. Ini bisa kita hapus aja, ini delete si apa namanya, objek ini bisa kita delete atau bisa kita timbang ya. Semisal masih mau jaga original si desainnya, kita timpa aja nggak apa-apa. Mana ya tadi kartu nama? Oke, ini saya pakai ini belakangnya aja lah. Oke, sesuaikan ukurannya. Oke, jangan lupa enter dan kita Ctrl S untuk simpan. Udah, ini udah simpan, tutup aja. Dia udah ngupdate di sini. Tuh, kalau ini adalah bentukan mockup yang satu muka berarti ya. Ini kita mau ganti dulu. Ctrl S, stop. Oke, atau bisa kayak gini. Ini bisa terlihat bentukan dari si kartu nama kita. Nanti backgroundnya mau warna apa itu bisa dilihat di sini. Oke, kayak gitu. Ini adalah hasil dari editingnya. Kalau kalian mau nyari mockup yang semisal dua muka, contoh kayak saya udah punya yang dua muka gini. Nah, kita tinggal sama caranya, tinggal klik objeknya ini, terus klik untuk smart objeknya, double klik. Ini bisa kita delete atau tetap dipertahankan aja untuk objeknya, nggak apa-apa. Masukkan
sesuaikan bentukannya. Ntar kita lepak, Ctrl S, ganti yang update. Tuh sudah, yang ini juga klik, ini bisa dihapus bisa enggak. Oke, ntar Ctrl S, kita saja prosesnya, pause. Nah lihat, dia sudah jadi sebuah kartu nama. Yang ini adalah tipenya yang bolak-balik ya. Tinggal kita klik save aja, file, save as, save on your computer. Oke, kalau di sini kita bisa tentukan file save-nya apakah save as tipenya jadi file master Photoshop-nya atau kita jadikan JPEG. Atau aja sudah mau jadi JPEG ya. Oke, kartu nama fix, enter, selesai. Kita udah punya ini jadi. Oke, itu aja mungkin dari saya untuk sedikit gambaran bagaimana cara membuat desain kartu nama, dan langsung bisa kita bikin mockupnya sehingga bisa untuk langsung presentasi ke klien biar tampilannya lebih menarik ya, daripada kita cuma desain flat gambar yang hasil dari simpanan Corelnya. Kalau ini dia udah kelihatan lebih real ya. Baik, itu aja dari saya. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya. Tetap semangat, tetap berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.